perayaan bulan Oikomene PGI. Yang bertugas menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Ririn Trisnawati STH, liturgus Diakon Ariana Dayaklana, dan petugas dari Penatua Diakon Lingkungan Siloam. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di gedung gereja, di rumah maupun di mana-mana saja berada. Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, laporan Rp251.523. Pengeluaran Rp3.643.200. Dan saldo baiklah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk segera masuk dalam ibadah. Atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Pata mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi saudara kita yang Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga wabah ini segera berlalu dari negara kita dan dari seluruh dunia. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Silakan duduk kembali. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Jikalau sampai sejauh ini Engkau masih setia, menyertai dan memberkati kami. Di suka duka hidup kami di dalam situasi seperti apapun. Ya Tuhan, kami pun ingin setia kepadamu. Di suka duka hidup kami. Di dalam berbagai macam tantangan hidup yang kami harus jalani. Kami yakini Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Di kesempatan saat ini ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripadamu saja.
karena kami datang membawa dosa dan kesalahan kami, karena kami menyadari pasti ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan lewat pikiran kami, perbuatan kami, ucapan bibir mulut kami. Ampuni kami, baharuilah kami. Jadikan kami baru menjadi seperti apa yang Engkau kehendaki. Inilah pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 37 baitnya yang pertama. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami datang mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Walaupun kami sekarang dalam keadaan susah dan sulit, karena kami sedang dilanda oleh wabah virus corona, tapi kami yakin dan percaya hanya Engkau Tuhan Allah yang memampukan ingin membaca firman-Mu. Tuhan tolong sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar
tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa bertumbuh di dalam loh hati kami, sehingga kami bisa melakukannya dalam setiap langkah hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal yang ke-68, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10, dan ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Setiap asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan Allah. Mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suara yang dahsyat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kembali kita akan memuji Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 15, baitnya yang pertama. Menyambut firman-Mu saat
siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Mulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan sebagai dasar perenungan. Diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersiap untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Dan dalam kerendahan hati, hamba pun siap memperdengarkan, mengumandangkan suara kebenaran-Mu. Kami yang ada di tempat ini dan yang berada di rumah pun bersiap untuk mendengarkannya, menghayatinya, serta melakukannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka
dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian jauh pembacaan Alkitab sebagai dasar perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana perasaan hati Bapak Ibu saudara-saudari saat mendengar dan mengetahui bahwa ada seseorang yang mengasihi Bapak Ibu saudara-saudari? Dia berdoa dan nama Bapak Ibu saudara-saudari disebut berulang-ulang dalam doanya. Sudah tentu ada sukacita. Kalau saya pribadi bukan hanya bersukacita, bukan hanya bahagia, tapi saya merasa dihibur dan dikuatkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, Yohanes mencatat dengan seksama doa Tuhan Yesus bagi muridnya yang kita baca baru saja. Yesus yang sudah kian dekat dengan penyalipannya, Tuhan Yesus menaikkan doa kepada Bapa di sorga. Setidaknya ada lebih dari 40 kata mereka yang diucapkan Tuhan Yesus dalam doanya. Mereka tersebut adalah murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan para murid. Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menerima hidup kekal. Itu ada di ayatnya yang kedua. Tuhan Yesus berdoa supaya mereka mengenal Allah dalam pribadi Kristus. Ada di ayatnya yang ketiga. Tuhan Yesus berdoa supaya mereka dipelihara dan dijaga di ayatnya yang ke-11. Supaya dilindungi di ayatnya yang ke-15. Supaya dikuduskan seperti Allah Tuhan Yesus yang kudus di ayatnya yang ke-17. Supaya menjadi satu di ayatnya yang ke-21 dan 22. Dan supaya memandang kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Itu ada di ayatnya yang ke-24. Dan fokus doa Yesus rupanya bukan untuk dunia, tapi untuk mereka yang tadi kita lebih menemukan ada lebih dari 40 kata mereka menunjuk pada Tuhan Yesus dan menunjuk pada murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang disebut sebagai subjek doa. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, betapa mengasihinya Yesus. Kasih Yesus atas kita. Dia yang peduli, dia yang betul-betul mencintai kita. Yesus betul-betul mengasihi kita karena kasihnya itu bisa jadi motivasi bagi kita untuk meneruskan pelayanan, meneruskan amanat agung. Sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya siap mengalami dan meneruskan pelayanan meskipun di tengah kondisi dan situasi seperti apapun, ada tantangan, ada rintangan, tetap amanat agung dinyatakan. Terutama Yesus berdoa saat adanya berbagai tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi murid-murid dan orang percaya lainnya supaya dikuatkan, dijaga, dilindungi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam rangka menjalani kehidupan ini dan dalam rangka terutama meneruskan pemberitaan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada 2 pesan yang kita temukan di dalam doa Yesus ini. Pesan yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Pesan yang pertama, melalui nas hari ini, ingatan, pikiran, dan perasaan kita kembali diketuk. Supaya kita peduli terhadap orang lain. Supaya kita tidak menjadi egois. Tuhan Yesus sudah melakukannya, Dia menunjukkan keteladanannya, Dia mengasihi kita, Dia mau kita pun meneruskan kepedulian, ketidakegoisan ini dalam hidup kita. Dengan kepedulian dari hati tentunya. Kita berbagi beban menjadi saudara di saat susah dan senang. Seperti Yesus yang peduli kepada kita, dan ini juga patut jadi cerminan supaya kita meneruskannya juga kepada orang lain. Kepedulian Yesus telah memotivasi kita. Contoh Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Lihat tetangga kita atau saudara-saudari kita, orang yang kita kenal. Karena pandemi COVID-19 masih melanda, semakin menakutkan, banyak yang terdampak. Kita lihat sejenak. Kalau dulu kepedulian kita mungkin masih tersembunyi dan agak malu untuk dikeluarkan. Ini saatnya. Semuanya serba terdampak. Mari kita tunjukkan, jangan lagi kita malu-malu untuk menunjukkan kepedulian kita. Paling tidak, saudara-saudari kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai mereka kelaparan. Mari kita peka dengan hal ini. Berbagilah dengan bijaksana tentunya. Jangan melulu hanya firman Tuhan yang kita dengarkan, perenungan yang kita mau hayati dan nikmati. Tapi ini saatnya kita betul-betul harus peka dan peduli dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda dengan segala apapun yang melanda. Pesan yang kedua, seorang teolog yang bernama Barnes berkata, orang-orang Kristen semuanya ditebus dengan darah yang sama, mempunyai kebutuhan yang sama, musuh yang sama, sukacita yang sama. Sekalipun mereka terbagi-bagi dalam aliran-aliran gereja yang berbeda. Tetapi akan bertemu di tempat tinggal yang penuh kemuliaan yang sama. Karena itu marilah dengan berbagai macam aliran-aliran gereja yang berbeda, kita saling menghargai. Kita saling menguatkan di saat kondisi seperti saat ini. Situasi yang tidak menentu. Sehingga doa Yesus supaya kita menjadi satu pun boleh diwujudkan dalam kerjasama yang baik dengan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di tempat ini, yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah. Bulan ini dikatakan sebagai bulan Oikumene, persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Artinya sepanjang bulan ini, gereja diingatkan tentang tugasnya melanjutkan dan meneruskan amanat agung Tuhan di dunia ini. Gereja-gereja mari bersatu untuk peduli terhadap sesamanya. Bukannya saling bersaing, bukannya saling melihat ini yang benar, di sana yang tidak. Tapi mari saling peduli dan saling menghargai. Inilah saatnya. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita karena Dia Immanuel, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa syafaat pula. Perkenankan kami bersyukur melalui firman Tuhan yang kami baru saja dengarkan. Kami kembali diingat, kami diketuk lagi supaya kami meneruskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Agar kami bersatu dalam kepedulian dan berbagi. Tidak menelantarkan apa yang seharusnya kami bantu. Terima kasih untuk firman-Mu yang bukan hanya menghibur menguatkan, tapi memberikan kami petunjuk bagaimana kami boleh menjadi pribadi
seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih juga ya Tuhan, jikalau kami boleh senantiasa beribadah di situasi seperti ini. Karena kami percaya dan yakin Tuhan, di mana-mana saja Engkau menginginkan kami untuk terus datang memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau menguatkan kami dalam situasi seperti ini, dalam peribadahan, tetap di rumah saja, tapi sukacita kami semakin menyala-nyala. Pandemi COVID-19 masih melanda dunia, dan juga terutama tempat di mana kami berdiam, Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Mari ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berikan kami kekuatan, ketegaran, agar kami dapat menghadapi situasi ini dengan bijaksana. Tidak emosi, kami boleh waspada tapi kami tidak panik. Damai sejahtera Tuhan akan selalu ada di hati kami walaupun berbagai macam hal di luar diri kami bergoncang. Terima kasih ya Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Tuhan tinggalkan bagi kami akan selalu ada di sepanjang hidup kami. Berkati kami yang bertugas, penatua dan diakon lingkungan Siloam yang setia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan baik. Berkati koster, berkati tim multimedia, berkati pemain musik, berkati singer, berkati kami yang melayanimu di bagian kami masing-masing. Yang terbaiklah yang selalu ingin kami berikan. Kami juga mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Mohon penyertaan kekuatan daripada Tuhan dan hikmat supaya kami boleh tetap menjalankan protokol yang dihimbau oleh pemerintah dengan disiplin. Karena dengan begitu kami telah taat dan setia menjalankan perintah-Mu Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus Kristus, jikalau ada di antara anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dan kelahiran, lengkapi sukacita mereka dengan berkat yang datangnya dari Tuhan, supaya semakin dewasa dalam iman, perbuatan, dan ucapan bibir mulut. Sembuhkan yang sakit, kuatkan tenaga medis kami yang juga berada di garis terdepan untuk memberikan penanganan pasien COVID-19. Juga pemerintah yang juga masih memberikan pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ada hal-hal yang belum terkatakan tapi ada dalam hati kami masing-masing. Kami mohon, mari Tuhan, Engkau boleh wujud nyatakan apa yang kami boleh mohonkan, yang dengan tekun dan taat kami boleh nyatakan. Inilah doa kami yang kami serahkan, yang kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami, dan doa ini akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan syukur kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas berkat demi berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Teristimewa, Tuhan sudah memberkati usaha dan pekerjaan kami.
Walaupun kami sekarang dalam situasi yang sulit, namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu melimpahkan berkat-Mu atas hidup kami. Jika sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur kami ini, agar menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu, dan berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 199 baitnya yang pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Tuhanku? Bapak Ibu sidang jemaat, untuk persembahan keluarga dikumpulkan secara mandiri kepada majelis jemaat lingkungan masing-masing atau transfer ke bank yang sudah ditentukan oleh pihak gereja GKI Epata Banjarmasin. Yang kita sekalian berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
hidupku